Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hamdani, NPM 24.023.117.097. Saya dibimbing oleh tim asisten yang bernama Teh Piani Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan saya di lab SKB, yaitu saya memulai bisnis yang pokoknya namanya Coleju. Oke. Sebelum membahas ke sana, saya di sini sangat berterima kasih kepada orang tua saya yang sangat membantu, baik berupa moral maupun materi, sehingga tugas akhir saya ini dapat diselesaikan yang pada waktunya gitu. Terus saya berterima kasih kepada ibu instruktur, yaitu Ibu Siti Rohayati SE. Lalu saya berterima kasih kepada asisten saya sekaligus pembimbing dalam pembuatan laporan ini, yaitu Teh Piani Khairunisa. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan bisnis saya yang bernama Coleju. Coleju ini merupakan singkatan dari colenak keju, di mana colenak yang ditambahkan keju merupakan cemilan yang berbeda dari colenak yang lainnya. Jenis usaha ini adalah manufaktur, karena saya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Lalu sifat usaha ini adalah followers, karena terdapat usaha yang sejenis serta merupakan pengembangan dari usaha yang sudah ada. Namun yang membedakan dari produk saya yaitu adanya ekstra keju di taburan colenak yang biasanya. Hal ini bisa membuat rasa colenak lebih gurih, nikmat saat dicolek. Seperti itu. Makanan yang berbahan utamanya colenak ini memiliki harga jual 10.000 saja. Dan Coleju ini juga dapat memiliki tagline, di mana yaitu Coleju, dicolek boleh juga. Saya menjual produk ini karena ingin membuat colenak yang berbeda dari bahan yang lainnya. Tidak seperti colenak yang biasanya dibakar, karena selera masyarakat berbeda-beda. Maka saya ingin menginovasikan colenak tersebut dengan rasa keju yang lembut di dalamnya, sehingga akan memiliki sensasi berbeda pada saat mulai menggigit lalu memakannya. Saya target pasar untuk Coleju ini untuk semua umur pastinya, karena varian rasa dari colenak ini cocok di lidah anak-anak, cocok di lidah remaja, cocok di lidah dewasa juga. Juga saya menjual produk ini dengan cara mempromosikannya di media sosial. Manfaat bagi konsumen: dapat merasakan colenak yang berbeda dengan rasa keju yang gurih dan dapat menjadi cemilan di saat santai. Terus manfaat bagi masyarakatnya: masyarakat bisa lebih banyak menanam singkong yang banyak apabila pedagang Coleju bertambah penjualannya. Hal ini bisa menambah pendapatan pengusaha tape. Oke, lanjut ke proses dan hasil studi setiap aspek. Untuk aspek pasar, bentuk pasar dan dari sisi pasar produsen. Berdasarkan bentuk pasar yang dilihat dari sisi produsen, usaha ini termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna karena jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan dijual sejenis atau serupa. Bentuk pasar dan sisi pasar konsumen. Berdasarkan bentuk pasar yang dilihat dari sisi konsumen, usaha ini termasuk ke dalam pasar konsumen karena produk yang dijual langsung untuk dikonsumsi oleh konsumen akhir. Dari aspek pemasaran, ada aspek geografis. Coleju ini dilihat dari aspek geografisnya, memilih tempat yang ramai yang banyak dilewati oleh konsumen. Tempatnya berada di
Jalan Pahlawan sekitaran Pemda Garut lah saya itu. Karena tempat tersebut merupakan tempat kuliner yang banyak diminati oleh masyarakat di daerah Garut. Aspek demografis, berdasarkan aspek demografis, Coleju ini cocok untuk semua kalangan karena Coleju ini bisa dinikmati oleh yang tua dan muda. Coleju ini memfokuskan untuk kalangan menengah ke bawah karena harga yang ditawarkan sangat terjangkau pastinya. Coleju sangat memperhatikan kualitas dari bahan baku yang digunakan seperti colenak, gula, pengemasan yang baik, dan lain-lain, sehingga konsumen puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Coleju dan akan melakukan pembelian ulang. Jika konsumen sudah loyal, maka perusahaan yang akan cepat berkembang dan mempunyai banyak profit dari hasil penjualannya. Untuk target pasar, maaf suaranya berisik. Oke, untuk target pasar, Coleju menargetkan pada aspek geografisnya karena Coleju memilih tempat yang strategis yang berada di Jalan Pahlawan yang berbeda di sekitaran Pemda Garut, yang merupakan tempat wisata kuliner yang banyak diminati oleh daerah Garut, maka prospek penjualannya akan bagus dan cepat berkembang. Oke, untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif, yang pertama yang pastinya rasa yang enak, kualitas bahan baku yang baik, kemasan yang menarik dan praktis, pelayanan yang memuaskan, harga yang terjangkau, makanan yang mengenyangkan, bentuk yang unik, dan rasa yang bervariasi. Juga bisa ditambahkan oleh produk yang inovatif dan dapat dikonsumsi untuk anak-anak hingga dewasa. Untuk memilih keunggulan kompetitif, harga yang terjangkau, dengan harga yang dibilang tidak mahal, Coleju menawarkan harga yang sebanding dengan rasa dan kualitasnya. Untuk mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi, promosi lewat mulut ke mulut bisa, lalu melalui media sosial, mau IG, mau apapun itu, tampilan kemasan yang menarik pastinya. Oke, lanjut ke bauran pemasaran atau marketing mix. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya, dari produk Coleju merupakan colenak yang terbuat dari tape, udah. Terus dari harga, tempat sudah, promosi sudah juga. Oke, untuk pembuatan proses produk, pipikan tape singkong, bakar di atas di bara api sehingga diolesi margarin sampai kecoklatan. Lalu yang kedua, saus rebus santan, gula merah, daun pandan, dan garam sambil diaduk sampai larut. Saring panaskan kembali, kentalkan dengan larutan meiza, aduk sampai merata. Oke, sajikan colenak bersama sausnya, tambahkan kelapa muda dan keju, aduk rata seperti itu. Lalu untuk yang tren masak ini, dilihat dari tren sekarang banyak sekali banyak sekali pemasaran yang berkurang karena adanya COVID. Jadi saya memilih untuk menjual online, lebih ke online sih saya untuk menjual. Tapi untuk menjual online itu saya untuk penjualan dari jarak jauh itu saya bisa mengakalkan si Coleju itu dimasukkan ke dalam kulkas, jadi bisa lebih lama gitu. Lalu layak atau tidaknya, kita lihat dari laporan yang kemarin, dari hasil studi dari aspek pasar dan pemasaran pasti layak karena perusahaan dapat melakukan segmentasi target, posisi produk dan perusahaan. Dari aspek teknis dan teknologi pasti layak. Usaha ini memberikan pelayanan yang baik. Untuk aspek manajemen pasti layak, menggunakan bentuk organisasi dengan struktur perspektif dan juga dengan gaya kepemimpinan yang karismatik. Untuk aspek sumber daya manusia layak, kebutuhan sumber daya manusia dalam aspek SDM dapat dipenuhi dengan kebutuhan kerja, dan aspek keuangan PBB terpenuhi karena IRR sudah melebihi persentase nilai pinjaman modal. Lalu di aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik serta yuridis layak, ramah lingkungan, dan sangat berguna bagi kehidupan sosial masyarakat. Mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, kesalahan kata, dan mohon maaf apabila saat sesi belajar online kemarin saya banyak salah atau banyak telat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.